Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi lagi-lagi yang memutuskan dari informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini dan terhadap gambaran energi manusia yang pernah kamu prioritaskan. Kali ini, Wak Geng, saya akan mengambil satu topik di mana topik ini komentar yang diberikan terhadap diri saya. Apakah komentar ini bisa mewakili situasi batin kamu atau memang bisa mewakili terhadap apa yang pernah kamu terima dari seseorang? Topik yang akan saya ambil, ular yang selama ini kamu pelihara, apakah ular tersebut menerima karmanya sendiri? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi kamu. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi dan cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang mengarah terhadap aspek lain? Kita langsung saja, Wak Geng, terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi seseorang, yang dimana kondisi seseorang tersebut tidak lagi bahagia, tidak lagi merasakan kenyamanan, tidak lagi merasakan kestabilan, tidak lagi merasakan kebebasan. Kondisi seseorang tersebut bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, bisa saja mengarah terhadap posisi energi yang selama ini kamu prioritaskan. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi lebih lanjut terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng,
terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini ada situasi penyesalan yang sedang kamu renungkan? Pertanyaan berikutnya, apakah untuk saat ini ada seseorang yang mengarah terhadap diri kamu, tetapi ketika seseorang itu mengarah terhadap diri kamu penuh dengan kemanipulatifan? Kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu, cukup kamu yang menjawab dan cukup kamu yang mengerti. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban terhadap apa yang saya katakan terhadap diri kamu, kartu yang saya pegang ini sudah cukup menjelaskan bagaimana posisi energi kamu. Di sisi lain, kalau saya berbicara di sisi lain dan mencoba untuk flashback bagaimana kehidupan yang pernah kamu jalankan di masa lalu, seakan-akan kehidupan di masa lalu kamu itu memelihara seekor ular. Kamu memelihara seekor ular yang sangat-sangat berbisa. Kamu merawat ular tersebut. Kamu memberikan makan terhadap ular tersebut. Kamu memberikan kenyamanan terhadap ular tersebut. Kamu memberikan kestabilan terhadap ular tersebut. Kamu memberikan kemakmuran terhadap ular tersebut. Kamu menghapus air mata terhadap ular tersebut, tetapi ketika diri kamu memberikan hal yang terbaik terhadap ular tersebut, respon yang diberikan ular tersebut terhadap diri kamu suatu kelicikan, suatu kebohongan, dan suatu kemanipulatifan. Di masa lalu, kamu memelihara seekor ular. Ular yang sangat berbisa. Ular yang sangat memakai muka berkepala dua. Kenapa saya mengatakan seekor ular? Karena ular itu memberikan dampak kehidupan kamu hancur. Karena ular tersebut memberikan dampak kehidupan kamu terpuruk. Karena ular tersebut memberikan diri kamu suatu kekacauan. The lovers. Ular tersebut memiliki perselingkuhan terhadap pihak lain. Ular tersebut menghadirkan ular betina yang berikutnya agar ular betina tersebut bisa mengendalikan kondisi kestabilan kamu. Ular betina tersebut hadir di dalam kehidupan kamu karena memang ular betina tersebut tidak menginginkan kamu bisa bahagia. Ular sama ular dilagakan sama-sama berbisa. Kamu yang tersakiti. Yang seharusnya kehidupan kamu bahagia, tetapi ular ini menggunakan patukannya untuk menyakiti diri kamu. Kamu memelihara ular, wah geng.
memelihara ular yang sangat berbisa. Kita lihat kartu berikutnya, Wak Geng. Muncul kartu The Empress. Muncul kartu The Empress. Kartu yang berbicara terhadap kondisi batin seseorang. Yang dimana batin seseorang itu sangat menjerit. Yang dimana kondisi batin tersebut tidak terima. Yang dimana kondisi batin tersebut tersakiti. Yang dimana kondisi batin tersebut bertanya-tanya, apakah ini yang saya dapatkan ketika diri saya memelihara ular, dan ular tersebut saya rawat, saya jaga, saya berikan kebahagiaan. Ini dia, Wak Geng, The Empress. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu, ada situasi, emosi yang ingin kamu luapkan terhadap ular tersebut. Ada situasi kemarahan yang ingin kamu berikan terhadap ular yang selama ini kamu pelihara, yang selama ini kamu rawat. Batin kamu telah hancur dibuat oleh ular ini. Batin kamu dihancurkan akibat perbuatan ular yang selama ini kamu pelihara. Di depan kamu, dia memberikan kenyamanan. Tetapi di belakang kamu, sibuk mencari ular betina. Sibuk mencari ular-ular lain untuk bisa melakukan perselingkuhan. The Lovers, kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. The Empress, Wak Geng. Yang kamu butuhkan untuk saat ini hanya satu: ketenangan, kebebasan, kemakmuran, kestabilan. Kamu ingin bebas dari situasi ketidaknyamanan itu. Kamu menginginkan kebebasan dari situasi batin kamu yang selama ini tertekan. Tertekan, Wak Geng. Saya tidak menyalahkan diri kamu memelihara ular di masa lalu. Kamu rawat, kamu jaga, kamu bersihkan, kamu berikan kenyamanan. Saya tidak menyalahkan diri kamu. Tetapi lagi-lagi, karena kamu menggunakan perasaan kamu ketika diri kamu menjalankan kehidupan di masa lalu, ular ini memberikan sebagian bisanya untuk menyakiti diri kamu. Dan di sisi lain, untuk saat ini, kamu sudah pasrah. Kamu sudah pasrah, ya kalau terjadi, terjadilah. Kalau tidak terjadi, ya baguslah. Sikap kepasrahan kamu ini menimbulkan di dalam pemikiran kamu ingin marah terhadap siapapun. Kalaupun ada energi baru yang menghampiri diri kamu, secara otomatis kamu belum kepikiran terhadap energi baru itu. Yang masih kamu pikirkan tingkah laku dari ular yang selama ini kamu pelihara. Kamu nggak terima, kamu tidak terima terhadap perbuatan itu. Kita lihat kartu berikutnya. Apakah ular yang kamu pelihara ini
akan menerima karma sesuai dengan perbuatan dia yang telah menyakiti kamu. Saya akan masih mengangkat kartu ini. Muncul kartu Queen of Swords. Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu ketiga yang barusan saja saya angkat. Seseorang yang sedang duduk memegang satu pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil pedang tersebut memiliki dua arti. Arti pertama bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu berupa kekuatan. Kenapa saya mengatakan kekuatan? Karena mungkin untuk saat ini kamu sudah terlalu banyak membohongi orang lain. Kamu sudah terlalu banyak menggambarkan situasi kebahagiaan, padahal perasaan kamu tersakiti dari tingkah laku ular yang kamu pelihara di masa lalu. Kamu berusaha untuk menutupi kesedihan kamu. Kamu berusaha untuk mengatasi beban ataupun tanggung jawab seakan-akan diri kamu mampu. Tetapi kamu tidak mampu yang saya lihat. Kamu menjalankan situasi kesedihan itu sambil menangis. Kamu memang menanggung beban. Kamu mampu mengatasi tanggung jawab tersebut. Kamu mampu menutupi kesedihan kamu. Tetapi secara tidak langsung, mungkin air mata kamu sering jatuh tanpa kamu sadari. Coba, Wak Geng, jujur terhadap perasaan kamu. Kalau kamu ingin meluapkan emosi kamu, luapkan saja. Tetapi luapan emosi tersebut bukan berdasarkan terhadap dendam. Luapan emosi yang ingin kamu luapkan, ubah situasi tersebut dan buktikan kepada ular yang selama ini kamu pelihara, kamu mampu tanpa ular tersebut. Itu dia, Wage. Di sisi lain, di awal munculnya kartu Queen of Swords ini, saya tadi mengatakan ada dua arti. Arti pertama mengarah terhadap energi kamu, arti kedua mengarah terhadap ular yang kamu pelihara. Saya melihat ada suatu rasa ketakutan yang muncul dari energi diri dia, di mana rasa ketakutan itu ada seseorang yang mengejar-ngejar diri dia. Seseorang yang dia liciki, yang dia cari keuntungan, akan tetapi orang tersebut ingin memberikan suatu perlawanan terhadap ular itu. Ingin mematikan ular itu. Pedang, Wak Geng. Udara dengan api. Mungkin seseorang ini yang hadir untuk saat ini terhadap posisi energi ular tersebut, ungkapan dari batin kamu yang secara tidak langsung, yang tidak kamu ketahui, berkomunikasi terhadap alam semesta. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Wands. 5 tongkat yang dimiliki oleh 5 orang. Kalau saya mengambil 1 tongkat saja dari kelima tongkat yang dimiliki orang tersebut,
ada permasalahan yang dia timbulkan akibat kebodohan dia. Permasalahan itu timbul dari hubungan perselingkuhan yang selama ini dilakukan oleh ular tersebut. Sibuk mencari ular, berbagai ular, ketemu ular yang seimbang dengan diri dia. Ular yang seimbang itulah yang sedang memberikan perlawanan terhadap diri dia. Ular betina, ular jantan, ular betina. Permasalahan, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Two of Spades. Two of Pentacles. 2 koin yang dimiliki oleh seseorang. Kiri dan kanan. Seakan-akan kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, saya tidak tahu ini. Apakah diri kamu berusaha untuk bangkit, berusaha untuk meninggalkan, berusaha untuk melupakan, tetapi saya melihat ujung-ujungnya kamu masih dihantui terhadap perbuatan yang pernah kamu terima dari ular yang selama ini kamu rawat, kamu mandikan, kamu beri kenyamanan. Pemikiran kamu masih dihantui terhadap situasi di masa lalu, berputar-putar yang tidak memiliki tujuan, tetapi menyadari putaran tersebut tidak memberikan keberuntungan. Ini dia, Wak Geng. Kamu bisa melihat sendiri dengan jelas. Memegang sesuatu, tetapi tidak memiliki tujuan dan akhir. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu ini terhadap posisi ular yang saya katakan, terhadap topik yang saya ambil tadi, menggali lubang, tutup lubang. Lubang yang satu ditutup, lubang yang berikutnya dibuka. Selesai dari urusan perselingkuhan terhadap A, perselingkuhan yang B muncul menimbulkan permasalahan. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk saat ini. Mencoba untuk mengarah terhadap diri kamu, tetapi diri kamu dari posisi batin sudah terlalu sakit. Mencoba untuk meminta bantuan terhadap orang lain justru berpikiran ini orang akan menimbulkan permasalahan. Merenungi, meratapi akibat kebodohan yang dia lakukan sendiri. Ular yang berbisa ketemu dengan ular lain, di mana ular yang dia ketemui menghajar diri dia secara perlahan-lahan. Itu semua timbul dari hubungan perselingkuhan dia. Bisa saja permasalahan itu bukan hanya timbul dari ular-ular yang dia jumpain di luaran sana, tetapi permasalahan itu suatu penyakit kotor dari hubungan kotor. Saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah baru-baru ini atau akhir-akhir ini kamu menerima kabar bahwasannya ular yang selama ini kamu pelihara sedang sakit-sakitan? Wak Geng, saya ingin bertanya. Karena memang situasi energi dia untuk saat ini menggambarkan bahwasannya ada satu permasalahan yang tidak kunjung
memberikan solusi permasalahan udara dengan api. Udara dengan api memang secara unsur sinkron, tetapi sangat membahayakan. Ini dia Wak geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Death. Di mana kemunculan kartu The Death ini kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Death. Kata The Death ini bisa mengarah terhadap kehidupan kamu di masa lalu. Kenapa saya mengatakan bisa mengarah terhadap kehidupan diri kamu di masa lalu? Karena memang kartu pertama muncul kartu The Lovers. Muncul kartu The Lovers. Ibaratnya ular yang kamu pelihara di masa lalu. Ular yang membuat diri kamu berada di dalam situasi kematian. Secara fisik dan tidak fisik, berupa keuangan, berupa kestabilan, semuanya berhenti secara otomatis. Akibat hubungan asmara kamu berdampak terhadap apa yang kamu rencanakan, terhadap apa yang kamu inginkan. Kalau saya menutup kartu The Lovers ini, mengangkat kartu The Death, kembali ke pertanyaan saya tadi. Apakah akhir-akhir ini kamu menerima kabar dari ular yang kamu pelihara tersebut, yang kamu rawat tersebut, berada di dalam situasi sakit-sakitan? Karena dalam waktu dekat, seakan-akan energi dia memberitahukan bahwasannya kondisi dia tidak stabil dan kondisi dia tidak nyaman. Di sisi lain, kemunculan kartu The Death ini pun saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini kamu pernah ditinggalkan oleh orang yang kamu sayangi di luar dari manusia yang pernah kamu prioritaskan? Di luar dari ular yang selama ini kamu rawat? Pertanyaan tersebut tanpa kamu jawab, seakan-akan kartu yang saya pegang ini sudah menjelaskan, Wak geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Knight of Swords. Kartu saya sesak napas. Gak tahu harus berbicara apa lagi. Karena kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan ketika ular tersebut merasa berada di dalam zona ketidaknyamanan akibat dari hubungan perselingkuhan dia, yang dimana hubungan perselingkuhan dia itu menimbulkan permasalahan dan menghadirkan seseorang untuk memberikan diri dia suatu pelajaran, dia mencoba untuk mengarah terhadap diri kamu. Dia mencoba untuk mengarah terhadap diri kamu, mencari diri kamu, ingin bertemu terhadap diri kamu, seakan-akan dia tidak terima terhadap kondisi yang dia jalankan untuk saat ini. Mungkin ular yang kamu pelihara tersebut ularnya dari Raja Firaun yang kamu beli. Mungkin ular yang selama ini kamu pelihara di masa lalu ularnya Ratu Cleopatra. Ketika berdampingan terhadap orang lain, ketika berjumpa dengan ular lain,
dia tidak nyaman, ingin kembali. Pulangkan ular tersebut, wak geng. Ulah kambagena, pal. Biarkan saja ular yang sudah lepas. Tidak usah kamu bawa pulang kembali. Ular tersebut sangat berbisa. Dia mencoba untuk kembali terhadap diri kamu. Pal, cocok kamu rasa kalau kamu menerima dia lagi. Cocok kamu rasa, wak geng. Ulah kambagena pal, biring-biring. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Six of Cups. Energi di masa lalu belum terselesaikan. Mencoba untuk menyelesaikan tetapi tidak mampu. Mencoba untuk melupakan, energi di masa lalu menghantui. Seakan-akan energi tersebut memberikan suatu kenangan yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu apakah diri kamu masih menginginkan ular yang kamu rawat di masa lalu sudah lepas terhadap ular yang lain. Kamu menginginkan ular tersebut kembali. Hah? Wak geng, tanpa diri kamu menginginkan ular tersebut kembali terhadap diri kamu, dia sendiri yang akan mengarah. Dia sendiri yang akan mencari kamu. Karena dia tahu, karena ular tersebut tahu di mana sarang yang membuat diri dia nyaman. Karena ular tersebut mengetahui di mana sarang yang membuat diri dia stabil. Karena ular tersebut menyadari di mana sarang yang membuat diri dia bahagia. Tetapi ketika ular tersebut mengarah terhadap diri kamu, saya menyarankan, kalau kamu menerima ular tersebut agar diri kamu merawat kembali, itu akan selalu menimbulkan diri kamu permasalahan dan batin kamu akan tersiksa kembali. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, ular yang kamu pelihara menerima karmanya sendiri. Yang dahulu diri kamu memprioritaskan, tetapi dia pergi untuk saat ini atau dalam waktu dekat. Dia yang akan berjuang untuk mencari diri kamu di saat semuanya sudah terlambat, wak geng. Oke wak geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.